Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah rezekinya. Yang kedua terkait dengan ajalnya. Dan yang ketiga terkait dengan jodohnya. Maka pentingnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada rukun iman yang bernama qada dan qadar. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada rukun iman qada dan qadar, maka dia tidak akan meyakini segala ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menerima atas apa yang telah Allah tetapkan, tentu di dalam menata kehidupannya dia tidak akan senantiasa beriringan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya akan berusaha sharing dengan panjenengan semuanya terkait dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan setiap manusia pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk di muka bumi ini pasti Allah berikan rezeki. Apapun, siapapun pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Mau beriman atau tidak, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkah kepada etika atau akhlak di dalam mencari rezeki setelah prinsip-prinsipnya, ada beberapa hal terkait dengan rezeki. Jadi rezeki itu ada 8 macam. Pertama, ada rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Jadi jelas bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun tanpa terkecuali. Ya, sekalipun orang itu jahat, sekalipun orang itu tidak beribadah kepada Allah, durhaka kepada Allah, tetapi Allah masih memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Maka karena Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, maka sifat Rahman inilah yang kemudian Allah memberikan kasih sayang kepada semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah rezeki karena bersyukur. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ini mengeluh terkait dengan kehidupan kita.
Ya. Sesungguhnya di dalam menjalankan kehidupan terkait dengan materi yang kita miliki itu bukan karena sedikit harta yang kita miliki, tetapi sejatinya karena sedikitnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun rezeki yang kita miliki, kalau kita sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah merasa cukup. Coba panjenengan imajinasikan dalam diri panjenengan, ada seseorang datang ke panjenengan memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran. Gambaran ini kemudian ada orang kemudian memberikan kertas dengan memberikan uang. Uang itu ada 10 juta, lantas kemudian juga ada kertas di dalamnya diberikan kepada panjenengan. Tiba-tiba uang 10 juta yang panjenengan terima dari orang tersebut diambil kembali oleh orang tersebut. Dan kertasnya pun diminta. Mana kira-kira yang berat untuk diberikan, kertas atau uang? Kira-kira kertas atau uang, Ibu Bapak? Mana yang lebih berat untuk diberikan, kertas atau uang? Uang. Uang pasti yang lebih berat untuk diberikan. Kenapa? Karena munculnya rasa memiliki. Ya, karena adanya rasa memiliki sehingga kemudian kita merasa berat untuk memberikan uang tersebut kepada orang tersebut. Di dalam konsep Islam itu, dalam hidup, bahwa tidak ada sesungguhnya milik yang abadi yang kita miliki itu. Semuanya adalah titipan, semuanya adalah hak guna pakai. Apa yang kita miliki itu, Ibu Bapak, panjenengan, yang kita miliki itu hanya sebatas hak guna pakai. Maka prinsip hidup itu kalau kita ilustrasikan seperti, mohon maaf, seperti tukang parkir. Ya. Tukang parkir itu dia menjaga motor, dia menjaga mobil. Ketika mobilnya diambil, ketika kemudian motornya diambil sama yang punya, kira-kira marah apa tidak? Tidak marah, Ibu Bapak. Kenapa? Karena titipan. Jadi tidak ada yang kemudian kita katakan semua yang kita miliki itu milik permanen di dunia ini. Semuanya sementara, semuanya itu hak guna pakai. Karena hak guna pakai itu kemudian kalau kita sadari apa yang kita miliki itu tentu tidak akan tumbuh di dalam diri kita yang namanya jiwa sombong. Semakin dirinya memiliki harta, justru semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena miskin sesungguhnya, bukan karena sedikit hartanya, tapi karena sedikit bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang bersyukur itu melihat kehidupan itu dalam hal harta materi senantiasa ke bawah, tidak ke atas. Maka Nabi mengatakan, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Jadi dalam praktek kehidupan kita, kadang-kadang kita
iri kepada orang lain dalam hal harta. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala, Allahu yarzuqu may yasha ya wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendaki dan membatasi kepada yang dikehendaki. Ya. Jadi di dalam melihat materi urusan harta agar timbul di dalam diri kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap harta yang kita miliki itu hanya sebatas hak guna pakai saja, maka kenikmatan akan diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati hartanya. Banyak apa tidak Ibu Bapak? Banyak. Ya. Sementara ada orang hidupnya pas-pasan. Pas butuh mobil ada uang, maksudnya kan begitu? Ya. Pas butuh rumah ada uang, itu pas-pasan ya. Hidupnya nyaman. Kenapa? Karena rasa syukurnya ditanamkan oleh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menjalankan bahtera rumah tangganya begitu nyaman. Jadi ketika seseorang kemudian tidak bersyukur, jangan pernah berharap kenikmatan yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berharap akan ada pintu-pintu keberkahan yang akan didapat ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam dirinya. Apa yang bertambah kebaikan? Bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya kebaikan, akhlaknya semakin baik. Semakin Allah mempercayai dirinya dengan hartanya, justru dia semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin baik dengan masyarakat. Itulah orang yang mendapatkan kenikmatan akibat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dalam hal harta itu selalu melihat ke atas. Maka orang-orang yang tidak bersyukur atau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu sedikit bersyukur, maka tentu semakin banyak mengeluh di dalam hidupnya. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, istrinya tidak bersyukur karena istrinya melihat kehidupan tetangganya yang jauh lebih baik dalam hal materi, maka jangan pernah membayangkan dalam rumah tangga itu terdapat suatu kenyamanan karena istrinya tidak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Maka seorang istri yang bersyukur, apapun yang diberikan oleh suami dia nerima, alhamdulillah. Suami memberikan istrinya 10 juta per bulan, bersyukur apa tidak Ibu? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillah. Suami memberikan ibu 20 juta per bulan, alhamdulillah. Suami memberikan ibu 100 ribu per bulan, anaknya 10 harus cukup untuk segalanya, alhamdulillah. Semuanya disyukuri. Karena rezeki seseorang itu fluktuatif Ibu Bapak, ups and downs. Ya. Kenapa? Ketika mengetahui laksana rezeki itu laksana iman, ups and downs, maka ketika timbul di dalam diri kita yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kenikmatan itu tetap dirasakan oleh dirinya. Maka konsep di dalam mendapatkan rezeki agar rezeki itu bisa dinikmati, konsepnya adalah berawal dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi di dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Maka poinnya adalah yang paling penting yang kedua ini di antara rezeki yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua manusia tanpa terkecuali mau mukmin, mau kafir, agama apapun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang harus disyukuri agar semakin memperkuat diri kita ya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat, menjadi berkah ya di dalam menjalankannya. Yang ketiga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki karena berusaha. Ya, rezeki karena berusaha. Sebagaimana Allah katakan ya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi tidak ada konsep di dalam Islam itu misalnya memiliki paham qadariyah atau jabariyah. Ya, jangan berbicara sabar, jangan pernah berbicara tawakal kalau tidak ada usaha. Seorang suami kerjaannya di masjid 24 jam, ya, tidak pernah mencari ma'isyah, tidak pernah mencari nafkah karena dia hidup gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha sama sekali. Ketika istrinya minta kepada suaminya, "Pak, mana uang belanja untuk hari ini?" "Mah, cukup istighfar 5.000 kali, insya Allah rezeki datang kepada mama." Maka ketika prinsip hidup itu dijalankan oleh seseorang, maka dia tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Di dalam Islam itu hidup harus tawazun, seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau ada bapak-bapak kira-kira ingin atau tidak punya mantu yang sehari-hari zikir di rumah, tidak pernah usaha, hebat zikirnya, masya Allah pokoknya ya, hidupnya bergantung dan tinggal PMI, perumahan mertua indah kan begitu. Karena bapak terkesima dengan masya Allah zikirnya di masjid terus tanpa pernah usaha. Kira-kira mau apa tidak ibu bapak? Tidak mau. Nah, tidak mau. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau ada orang atau seseorang mengklaim dirinya sebagai zahid, zuhud, lantas kemudian dia abai terhadap kehidupan dunia, sesungguhnya dia bukan seorang zahid, fahuwa lisun, tapi dia adalah seorang pencuri. Karena yang namanya zahid, seorang zuhud itu adalah orang yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Orang yang sebaik-baiknya di antara kalian itu orang yang bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, tetapi adalah orang yang menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat. Dia hidup di dunia itu sebagai bekal menuju akhirat. Tetapi dunia bukan segala-galanya. Jadi segala sesuatu harus diusahakan ibu bapak. Jangan kemudian pasrah bongkoan terhadap apa yang terjadi. Ya urusan rezeki itu kan urusan Allah. Saya pasrah dengan zikir insya Allah akan datang. Tidak. Ya. Maka ada 3 hal yang harus ditanamkan oleh diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah usaha. Usaha harus tidak lepas dari yang namanya doa. The power of doa, the power of prayer. Ya, kekuatan doa itu bisa mengarahkan dan bisa merubah takdir. Takdir itu ada 2.
takdir lazim wa takdir ghairu lazim, atau musayyar dan mukhayyar. Maka oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai dia kemudian merubah dirinya. Ya. Jadi hidup itu tidak pasrah. Maka sejatinya ya, mental-mental meminta itu adalah mental-mental yang di dalam Islam itu mental yang sangat rendah. Selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki karena menikah. Kan begitu. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan melihat mantu itu, yang pertama kali yang dilihat apanya ibu bapak? Hartanya, gantengnya, atau apanya? Ketika datang ke rumah panjenengan bawa sepeda ontel, kira-kira apa reaksinya? Kamu kok bawa sepeda ontel, bisa apa kamu menafkahi anak saya? Kan begitu. Ya. Mencibir, kan begitu. Seakan-akan kita tidak percaya kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman yang kemudian ditolak oleh calon mertuanya awal pertama kali. Kenapa? Karena kasta ekonominya berbeda. Calon istrinya, mertuanya bekerja di Pertamina, sementara teman saya hanya sebagai seorang petani orang Madura. Kemudian ketika menikah tidak disetujui. Kemudian cinta bertepuk sebelah tangan dan akhirnya disetujui dengan cara terpaksa. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Mampu membalikan semuanya. Seorang mantu yang dianggap remeh justru mengangkat harkat derajat orang tuanya. Ya, pergi ke luar negeri, kemudian S3 di luar negeri dan lain sebagainya. Sementara mantu yang dibangga-banggakan ya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di dalam surah An-Nur itu iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlik. Jika kalian merasa fakir, merasa tidak berkecukupan, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Maka ibu bapak ketika menikahkan seseorang harus yakinkan kepada putra-putrinya bahwa Allah yang akan memberikan rezeki. Dengan cara usaha tentunya. Dengan cara memberikan suatu peluang-peluang usaha dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Jadi orang menikah itu justru membuka pintu rezeki bagi seseorang. Bukan menutup pintu rezeki seperti itu. Ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki berkat banyak istighfar. Nah, jadi rezeki itu bisa datang karena banyak beristighfar. Allah mengatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi dengan istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah At-Talaq itu, wa may yattaqillah. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan pernah lepas dari kalimah-kalimah thayyibah. Istighfar, tahlid, tahlil, tahmid, takbir. Ya. Senantiasa ada dalam mulutnya membasahi dengan hal-hal yang demikian, ya, seperti itu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdillah Jarir Al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun, apakah aku bisa masuk surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Ya.
Hadis ini terbilang singkat, namun di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam, yaitu jalan menuju surga. Jadi ada beberapa poin di dalam hadis ini. Pertama, Allah menerapkan rambu-rambu yang pasti dalam hidup berupa ketentuan yang diaplikasikan dalam konteks halal dan haram. Jadi orang beriman itu selalu berpikirnya halal atau haram. Ya, rezeki ini halal atau haram. Seorang istri yang baik akan bertanya kepada suaminya yang biasanya memberikan nafkah dalam sebulan itu 5 juta, tiba-tiba 10 juta. Kira-kira istri bertanya apa tidak kepada suami? Pak, halal apa haram? Gitu. Ditanya apa tidak, Pak? Ditanya gak sama istri? Tidak, katanya Bu ya, seperti itu. Ditanya Bu ya? Pasti ditanya oleh ibu. Ditanya kenapa kok cuma 5 juta, kan begitu ya. Ditanya, bertanya terkait dengan halal haram. Karena jelas al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jika tidak jelas di antara keduanya, maka itu yang disebut dengan subhat. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat kita itu ada slogan. Cari yang haram saja susah, apalagi yang haram. Cari yang halal saja, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini prinsip bahasa orang yang frustasi. Ya, seakan-akan rezeki itu dibatasi oleh sesuatu yang memangnya sempit kan begitu. Maka pantaslah kemudian Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halal amin haram. Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Kan begitu. Jadi tidak peduli lagi itu halal apa haram. Berbisnis, berjualan tidak lagi peduli terkait dengan halal haram. Maka kemudian banyak di tayangan-tayangan televisi itu ditayangkan bagaimana orang menjual tempe dicampur dengan kertas. Bagaimana orang menjual keripik pedas dicampur dengan balsam gara-gara kemudian cabenya mahal. Begitu. Jadi dengan banyak melihat tayangan-tayangan di televisi itu, kita khawatir ibu bapak beli makanan di jalanan itu. Pantasan penyakit kita ini kan aneh-aneh. Zaman dulu ibu bapak, tahun 80-an saya tidak pernah dan belum pernah dengar yang namanya penyakit liver, penyakit stroke, 2 stroke, 3 stroke gitu. Ya. Kalau dulu tahun 80 paling penyakit korengan, panuan, begitu seperti itu. Kenapa? Karena masyarakatnya masih memegang prinsip lokal jenius, kearifan lokal. Filosofi hidup masyarakatnya masih dijalankan. Kalau sekarang orang sudah tercemar dengan media sosial. Semuanya dibangun, diframe dengan kerangka ketakutan. Ya. Cabai mahal, solusinya balsam, padahal balsam lebih mahal kan begitu, seperti itu ya. Kedelai mahal campur dengan kertas dan lain sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka tidak berpikir lagi halal dan haram. Barang yang sudah expired dijual lagi. Ada lagi kasus ginjal anak-anak kan begitu ya. Seperti itu, ternyata ada campuran-campuran obat yang kemudian banyak makan korban anak-anak ya, gagal ginjal ini sebagainya. Kenapa? Karena tidak berpikir lagi terkait dengan hal haram. Orang-orang kapitalis, ciri-ciri orang kapitalis ibu bapak, ketika berbisnis itu tidak peduli masyarakat dirugikan. Yang penting bagi dirinya itu dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kapitalis. Hah? Seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika suatu masyarakat sudah lagi tidak peduli terkait dengan halal atau haram, ya, ini sangat berbahaya. Maka Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau berbisnis itu ada 3 prinsip yang dimiliki oleh beliau.
ketika beliau berbisnis. Jadi Nabi Muhammad itu pedagang, ibu bapak. Nah, jadi bapak ibu yang pedagang itu sesungguhnya mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah buku karya dari Afzarur Rahman, judul bukunya adalah Muhammad as Trader, Muhammad sang pedagang. Jadi diceritakan di dalam buku itu dan menjadi rujukan orang-orang Barat buku ini karena banyak memberikan inspirasi bagaimana bisnis Nabi Muhammad dan banyak menjadi inspirasi pengusaha-pengusaha Muslim juga. Jadi ada 3 prinsip di dalam berbisnis Nabi Muhammad. Prinsip yang pertama adalah prinsip honesty. Apa itu honesty? Kejujuran. Kedua, prinsip generosity, yaitu kedermawanan. Dan ketiga adalah prinsip justice, yaitu keadilan. Prinsip bisnis Nabi Muhammad yang pertama adalah kejujuran. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjual barang itu terus terang kepada konsumennya. Ada konsumen datang kemudian mau beli produk atau barang yang ditawarkan oleh Nabi. Nabi kemudian menjelaskan, saya beri barang dari Sipulan seharga misalnya 50.000. Lalu kemudian saya ingin jual kembali kepada Anda, silakan hanya 55.000. Itu Nabi begitu di dalam berbisnis. Lah di kita kan tidak, Pak ya. Beli 50.000 dijual 150.000. Betul apa tidak? Banyak yang gitu apa tidak? Banyak. Ternyata ibu bapak yang memakai prinsip Nabi itu orang-orang Cina. Prinsip yang dipakai oleh Nabi itu banyak digunakan, dipakai oleh orang Cina. Orang Cina kemudian ketika menjual untung sedikit tapi yang beli banyak. Orang kita untung banyak yang beli sedikit pada kabur, kan begitu? Kan masyarakat kan begitu, beda 100 saja kan dikejar. Ya, beli deterjen harga 10.000 misalnya. Di sini 10.000. Di mana di Ngalian misalnya 9.800. Dikejar ke sana karena beli deterjennya 1 truk misalkan begitu ya. Kalau hanya 2 atau 1 ya di sini saja. Dikejar kan begitu. Jadi prinsip kejujuran itu yang kemudian ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak pernah yang namanya jual beli goror. Apa itu jual beli goror? Jual beli cacat. Apa itu jual beli cacat? Jual beli yang merugikan pihak lain. Itu yang disebut dengan riba. Ya. Jadi yang namanya jual beli itu antarodin minkum, harus suka sama suka. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Riba itu tidak harus berkaitan dengan bunga bank. Riba itu adalah praktek jual beli yang ketika kita jual beli kita culas kepada konsumen, tidak jujur kepada konsumen, barang yang harusnya expired tetapi masih dijual, itu juga bagian dari riba. Culas namanya, menipu, tidak ada kejujuran di dalam diri tersebut. Maka kelak kemudian di antara yang paling banyak masuk neraka itu selain ahli hukum, ya, selain hakim, ahli hukum, pengacara, adalah pedagang ibu bapak. Kenapa? Banyak pedagang yang mengurangi takarannya, timbangannya. Jadi yang disebut mengurangi takarannya tidak jujur. Barang yang harusnya expired dibilang tidak expired, barang yang cacat dibilang tidak cacat, kan begitu. Tetapi ketika pedagang itu jujur, akan mengantarkannya kelak kemudian di surga. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa prinsip kejujuran Nabi di dalam mencari rezeki ketika beliau berbisnis ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi pengusaha-pengusaha barat, ya, karena menjadi rujukan apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, prinsip kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi ketika berbisnis. Jadi Nabi ketika menjual sesuatu tuh lihat-lihat orangnya dulu, Pak. Ini orangnya klimis,
Klimis itu kelihatan miskin gitu ya. Kumis, kumuh dan miskin gitu. Lebih banyak memberinya. Saya ingin bersedekah saja sama orang ini. Udah kamu ambil saja. Kan begitu. Itu Nabi di dalam berbisnis. Ada prinsip generosity, kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi ketika beliau berbisnis. Dan yang ketiga adalah justice, yaitu keadilan. Jadi keadilan itu adil lawan dari kata zalim. Jadi ketika Nabi berbisnis itu, ya tadi, tidak pernah kemudian membuat orang lain itu sehabis beli itu menyesal. Wah, aku nyesal beli di sana ternyata. Tetapi justru apa yang dilakukan oleh konsumen ketika kemudian bertransaksi dengan Nabi memancarkan suatu kebahagiaan. Kenapa? Merasa puas apa yang sudah diberikan Nabi kepada konsumennya. Seperti itu. Jadi 3 prinsip Nabi di dalam berbisnis, di dalam usaha ketika beliau itu berdagang, berjualan. Yang pertama kejujuran, yang kedua kedermawanan, dan yang ketiga adalah keadilan. Yang menyebabkan kemudian menjadi barometer di dalam berbisnis orang-orang barat. Ya, seperti itu. Bahkan orang-orang Cina menggunakan prinsip-prinsip semacam itu. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan ancaman terhadap orang yang memakan harta yang haram. Nabi mengatakan, innahu la yadkhulul jannata, ya, lahmun nabata min suhtin naru aula bihi. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan rezeki dari hal-hal yang haram, Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Jadi dagingnya ditumbuhi oleh hal-hal yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dirinya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian rezeki yang kita berikan kepada putra-putri kita itu didapatkan dari harta yang haram. Pertanyaannya adalah, bolehkah membiayai masjid dari hasil pelacuran, dari hasil korupsi? Boleh apa tidak ibu bapak? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Ya, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyib. Allah itu baik, ya, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tapi ini kan pelacurannya di pelacuran namanya al-barakah misalnya gitu, seperti itu. Ya tetap. Jadi Allah hanya menerima yang baik-baik karena Allah itu baik. Ya. Maka jangan kemudian sampai harta yang dimiliki oleh kita itu dicampur dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala yaumal qiyamati an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumal qiyamah sampai kemudian ditanya akan 4 hal. Apa itu 4 hal? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Yang kedua adalah an malihi dari mana dia dapatkan, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Jadi harta yang dimiliki oleh kita itu kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang kemudian memiliki harta yang hartanya itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabkan, kenapa didapatkan dari cara-cara yang haram, maka tentu dia bingung mempertanggungjawabkan di akhirat kelak kemudian. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Ruh Kudus malaikat Jibril membisikkan di dadaku bahwa tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya perbaguslah di dalam mencari rezeki.
janganlah ia merasa lambatnya rezeki menyebabkan ia mencari rezeki tersebut dengan cara bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan cara mentaatinya. Jadi perbaguslah di dalam mencari rezeki, jangan kemudian dengan cara-cara yang haram. Ya. Jadi cara-cara yang haram itu adalah cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara memakap kalau kita bekerja di suatu perusahaan, misalnya mengajukan proposal dan lain sebagainya. Atau misalnya ada seorang mahasiswa ketika dia sedang kuliah memakap SPP yang harusnya 1 juta, dia bilang kepada orang tuanya 2 juta. Nah, itu sudah diajarkan sejak kuliah dia ya, menipu orang tuanya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga bersabda, janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Ya. Jadi ibu bapak, yang namanya pekerjaan itu tidak harus kantoran. Di dalam mencari rezeki itu tidak harus kantoran. Tidak kemudian berangkat dari pagi pulang sore pakai dasi, tidak. Tidak seperti itu. Tidak harus PNS, sekalipun orang Indonesia itu semuanya PNS. Ya, semua orang Indonesia tuh PNS, Pak. Pegawai neng sawah, pegawai neng serabutan, kan begitu ya. Jadi semua orang Indonesia itu PNS. Jadi yang namanya cari ma'isyah, pekerjaan itu tidaklah harus kantoran. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kehidupan, itulah yang disebut dengan ma'isyah. Itulah mata pencaharian. Dan yang paling penting poinnya adalah halal, bukan sesuatu yang haram. Ya, tidak ditentukan bahwa pekerjaan itu harus kantor kemudian berdasi, tidak. Pekerjaan apapun sekalipun itu tukang parkir dan itu halal, itu baik, jauh lebih baik daripada mencuri. Ya, seperti itu. Seorang bapak yang kemudian dia menenteng dagangannya, itu masih jauh lebih baik daripada orang yang mengemis meminta-minta di jalan. Jauh lebih terhormat. Maka kalau ada seorang bapak-bapak jualan di jalan, ada ibu tukang sayur, itu dibeli oleh kita. Ya, daripada beli di mana? Di supermarket kan begitu, yang punya orang kaya. Kalau orang jualan di jalanan itu dia memang membutuhkan untuk kebutuhan di hari esok, ibu bapak. Tapi kalau di supermarket itu karena yang punyanya itu adalah orang kaya, maka mereka tidak kemudian berpikir terhadap kehidupan besok, karena kehidupannya akan datang. Mereka berpikir keuntungan yang dikeruk oleh mereka, seperti itu. Ibu bapak, dosa itu bisa jadi penghalang rezeki. Kok bisa? Bagaimana dengan orang-orang Israel ranatullahi alaihim misalnya? Mereka itu orang-orang yang dalam pandangan manusia hebat, ya, hidupnya enak-enak. Maka ada yang disebut dengan istidraj. Ya. Jadi istidraj itu Allah ngalem kepada mereka. Ngalem itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Mengeluh-elukan, ya. Jadi istidraj kepada mereka. Jadi kalau istidraj itu tentu Allah memberikan sesuatu yang Allah sendiri sesungguhnya tidak ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada dia. Mengalem, apakah kemudian dengan Allah berikan rezeki itu dia semakin bersyukur, justru semakin kufur. Nah, oleh karena itu bahwa dosa itu bisa jadi penghalang rezeki, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Maka di dalam surah Thaha Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari ingatanku, maka baginya mata pencaharian yang sempit. Jadi orang yang berpaling dari Allah, orang yang berpaling dari Allah itu adalah orang yang tidak pernah
Orang yang selalu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika mencari rezeki itu tidak berpikir itu halal atau haram. Ya. Hidupnya bergelimang dengan dosa, lantas kemudian ketika dia bekerja di kantor tidak amanah, ya, melanggar aturan, korupsi dan lain sebagainya, maka kemudian dosa yang dia lakukan itu akan menjadi penghalang rezeki. Penghalang rezeki di sini bukan berarti kemudian dia tidak akan mendapatkan rezeki. Dia dapat rezeki tapi tidak bisa menikmati rezeki yang dia dapat. Dapat uang 1 miliar tapi tidak tahu kemana uang itu digunakan untuk apa. Ya, tidak bisa dirasakan sama sekali. Kenapa? Karena didapat bukan dengan cara yang halal, tetapi dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rezeki oleh Allah halalan thayyibah, dilimpahkan di dalam segalanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dalam segala kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita menjadi putra-putri, cucu-cucu, sahabat tetangga yang soleh dan soleha. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa maisrun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.